Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya wakakakak. Soul Land 2 chapter 466.1. Ada ekspresi bingung di wajahnya, sementara tatapannya dipenuhi dengan kesedihan di tengah kebingungan. Iya, mungkin aku benar-benar jatuh cinta padanya. Snow, kamu salah. Anda seharusnya tidak membunuhnya. Dengan membunuhnya, aku tidak akan pernah lagi bersamamu. Mungkin aku belum jatuh cinta padanya, tetapi aku tidak akan pernah bisa bersama denganmu karena dia mati di bawah tanganmu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa hidup sesuai dengan perasaan yang dimilikinya terhadap saya? Meskipun dia tidak kuat, dan bahkan musuhku di masa lalu, dia benar-benar sangat baik padaku. Saya selalu merasakan harapan dengan dia di sekitar. Kau telah menghancurkan harapanku. Snow, mengapa Anda harus melakukan itu? Mengapa Anda harus membuat saya berdiri di tanah yang berbeda dari Anda? Dia sudah mati, yang berarti bahwa hatiku tidak akan pernah menjadi milikmu lagi. Apakah Anda tahu kamu salah? Anda salah membunuhnya. Dengan membunuhnya, Anda telah menghancurkan hubungan antara kami. Permaisuri Salju menghela nafas dan berkata, apakah kamu benar-benar tidak jatuh cinta padanya? Karena dia, Anda bahkan rela menyerah pada ratusan ribu tahun kita bersama. Saya tidak salah. Saya benar. Mungkin bahkan Anda tidak tahu bahwa Anda telah jatuh cinta padanya. Hanya saja kamu tidak mau mengakuinya. Anda salah. Anda salah. Permaisuri Es berteriak dengan gila-gilaan. Permaisuri Salju tersenyum. Senyumnya sangat indah. Dia biasanya sangat acuh tak acuh dan dingin, dan sering terlihat sangat tidak dapat didekati. Namun, dia sangat menawan ketika dia tersenyum. Senyumnya bahkan memancarkan rasa hangat. Aku tidak salah, Ais. Gadis bodoh, aku hanya membantumu melihat dirimu lebih jelas. Petik 2. Saat dia berbicara, Permaisuri Salju berdiri di satu sisi. Di belakangnya, warna biru tua dari Skydream Ichewon perlahan memudar, dan dia juga perlahan berbalik memperlihatkan wajah berkaca-kaca. Suara Skydream Ichewon bergetar. Dia bahkan tidak bisa menyebut namanya dengan benar dan tubuhnya gemetaran tanpa henti. Matanya sudah dipenuhi dengan gelombang emosi. Permaisuri Es tertegun ketika dia melihat air mata di wajahnya. Dia belum mati. Dia sebenarnya belum mati. Dia hidup, dia masih hidup. Ah! Permaisuri Es menjerit dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya hijau batu giok. Dia menabrak langsung ke lengan Skydream Ichewon dan memeluknya dengan erat. Namun, dia menangis terseduh-seduh. Keduanya saling berpelukan saat mereka menangis. Perasaan bahwa mereka selalu bersembunyi untuk satu sama lain akhirnya terungkap. Permaisuri Salju melayang tidak jauh dari mereka. Ada senyum hangat di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah kubilang. Aku benar. Terima kasih, Snow Empress. Huo Yuhao angkat bicara. Dia sudah bangun dari meditasinya. Dia melihat semua yang telah terjadi. Bahkan, dia sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Ratu Salju ketika dia menabrak Skydream Ichewon sebelumnya. Karena Permaisuri Salju sangat dekat dengan dia dan bahkan rohnya, dia tahu bahwa dia tidak melepaskan Gletser tanpa Snow-nya. Bagaimana bisa begitu destruktif jika itu yang terjadi? Permaisuri Salju melayang di samping Huo Yuhao dan berkata, aku sudah mendapatkan kembali ingatanku. Jika saya tidak melakukan ini, Ais masih akan bertentangan. Dia tidak akan bisa mengakui perasaannya yang sebenarnya. Huo Yuhao memandangi Ratu Salju dan dengan lembut berkata, apakah Anda pernah menyukai Ratu Salju? Kamu terlalu mulia. Permaisuri Salju mengungkapkan senyum pahit yang halus di wajahnya, dan pikirannya muncul di benak Huo Yuhao, aku tidak mulia. Saya selalu hanya memiliki cinta saudara untuk Ais. Ini. Huo Yuhao tiba-tiba mengerti, dan ekspresinya berubah sedikit aneh ketika dia melihat Ratu Salju. Namun, ada lebih banyak senyum hangat di wajahnya. Melihat bahwa Skydream Ichewon akhirnya memenangkan hati wanita yang dicintainya, dia senang. Ini sempurna. Skydream Ichewon adalah orang pertama yang berhenti menangis, tetapi dia masih memeluk Permaisuri Es dengan erat. Tangisan Ice Empress perlahan berhenti juga, tapi dia tidak mau mengangkat kepalanya. Dia membenamkan kepalanya di pelukan Skydream Ichewon. Skydream Ichewon mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao. Melihat bahwa dia merasa geli, dia langsung memerah dan mengangguk bersyukur pada Ratu Salju. Permaisuri Salju tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik, aku akan melindungimu di masa depan.
Tahukah kamu, hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Itu benar, saya sangat senang. Aku adalah cacing es paling bahagia di dunia. Saya harus. Permaisuri es mendengus ringan dan memukul bahunya. Tiba-tiba, dia memaksa dirinya dari pelukannya dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau jade sebelum menghilang ke tubuh Huo Yuhao. Dia benar-benar malu sekarang. Skydream Ichewon terkekeh saat dia menyaksikan Ice Empress menghilang. Dia mengusap air mata dari wajahnya, dan hanya ada pandangan centil yang tersisa. Terus menyerap. Ketika dia berbicara, dia berpose genit, menempatkan satu tangan di pinggangnya dan meraih manifold Ice Essence manifold kedua dengan yang lain, melanjutkan penyerapan sebelumnya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Waktu berlalu sangat cepat. Setelah Star Anise Mysterious Ice Grace sepenuhnya menyerap pilar ke-6 manifold Mysterious Ice Essence, Skydream Ichewon juga menyelesaikan penyerapan pilar ketiganya. Meskipun itu hanya yang ketiga, itu masih cukup untuk memperkuat fondasi asal-usul rohaninya. Hanya saja sebagian besar tubuhnya adalah tipe spiritual, itulah sebabnya dia tidak dapat menyegel esensi es untuk Huo Yuhao. Rumput es misterius bintang Anise jauh lebih kuat dalam aspek ini. Itu menyerap 4 untuk dirinya sendiri, dan menyegel 2 lagi untuk Huo Yuhao. Itu hanya lebih rendah dari Ice Empress. Pada saat ini, hanya ada 6 pilar esensi yang tersisa. Suhu di gua ini juga sudah mulai naik. Tanda hubung. Yuhao, apakah kamu merasakannya? Meskipun es di sini jauh lebih sedikit, suhunya tidak naik dengan cepat. Kenapa ini? Permaisuri salju bertanya kepada Huo Yuhao setelah mengizinkan Skydream Ichewon dan Ice Grace misterius untuk kembali ke tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao menjawab, itu karena suhu di sini terlalu rendah. Banyak energi panas diperlukan untuk membuat suhu naik. Namun, ada sedikit energi termal di musim semi yang dingin ini. Bahkan jika kita mengambil semua SS, suhu di sini masih akan memakan waktu sebelum mulai naik. Permaisuri salju mengangguk dan berkata, itu benar. Baiklah, Anda bisa menyerap 6 pilar terakhir. Anda harus dapat menanggung jumlah SS ini, mengingat kekuatan tubuh Anda. Aku akan membantumu, jangan khawatir. Pergi dan berdiri di tengah. Baik, Huo Yuhao setuju dan pergi ke pusat gua es. Dia semakin merasa bahwa itu adalah hal yang baik bahwa permaisuri salju telah mendapatkan kembali ingatannya. Tidak hanya dia mitra yang kuat, dia juga seperti seorang guru karena dia terus membantunya. Ratu salju melayang di tempat, dan gaun putihnya menari-nari di udara seperti peri. Saat dia melambaikan tangannya, lengan bajunya terangkat, dan 6 pilar esensi tiba-tiba melayang ke udara. Mereka mengepung Huo Yuhao dalam 6 arah yang berbeda dan dipisahkan satu sama lain pada jarak dan sudut yang tepat. Ke-6 pilar ini seperti 6 batang es energi kehidupan. Mereka memancarkan cahaya redup, dan cahaya putih lembut terpancar dari permaisuri salju di SS. Tiba-tiba, semua SS menyala, dan bersinar dengan cahaya biru terang. Energi asal Ultimate Ice di udara mulai menjadi semakin terkonsentrasi. Huo Yuhao segera merasakan viskositas yang lebih besar di udara sekitarnya. Esensi es yang sangat murni bahkan lebih murni dari kekuatan jiwanya yang cair. Kekuatan jiwa yang lembut mulai meresap ke tubuhnya dalam goresan. Huo Yuhao bahkan tidak perlu dengan sengaja mengedarkan kekuatan jiwanya sebelum kekuatan jiwanya mulai beredar di jalur teknik surga misteriusnya. Tato Ice Empress di punggungnya menjadi lebih jelas, dan seluruh tubuhnya berwarna biru jade. Dengan sangat cepat, kekuatan jiwa Huo Yuhao benar-benar terpelihara. Setelah itu, dia merasa seluruh tubuhnya membengkak. Itu juga pada saat ini bahwa fusi manifold esensi es misterius dalam tubuhnya mulai melambat. Dengan setiap putaran sirkulasi, kekuatan jiwa Huo Yuhao akan semakin menyatu dengan esensi es. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak sepenuhnya menyerap SS. Namun, itu diubah menjadi bintik-bintik sebelum disimpan dalam kekuatan jiwanya. Jika kekuatan jiwa asli Huo Yuhao adalah cairan, SS ini yang baru saja menyatu ke dalam tubuhnya tetapi tidak mampu menyerap telah berubah menjadi es tipis melayang di dalam kekuatan jiwa cairnya. Dalam kondisi seperti itu, ia dapat menyimpan lebih banyak dan lebih banyak energi asal es ultimate. Tubuh Huo Yuhao menjadi lebih kuat dan lebih kuat di bawah nutrisi Life Gold-nya, lorong-lorongnya menjadi lebih dan lebih tangguh. Bahkan jika dia tidak bisa menyerap SS, dia masih bisa menyimpannya. Ketika kekuatan jiwanya beredar, tubuh balonnya perlahan mulai merasa lebih dan lebih nyaman. Saat tubuhnya secara bertahap menyatu dengan SS, kecepatan di mana SS melonjak ke dalam tubuhnya meningkat. Proses ini berlangsung selama hampir 2 jam sebelum Huo Yuhao berhasil memadukan semua SS ke dalam tubuhnya.
Meskipun dia hanya bisa sementara menyerap sebagian dari mereka, dia masih bisa merasakan peningkatan kekuatan jiwanya selama proses ini. Dengan waktu yang cukup, ia percaya bahwa kekuatan jiwanya akan membuat peningkatan yang signifikan. Dilakukan. Esensi es ini telah dikompresi dalam tubuh Anda. Ketika Anda berkultivasi di masa depan, mereka akan perlahan-lahan bergabung lebih jauh ke dalam tubuh Anda dan memperkuat kultivasi Anda. Permaisuri salju membangunkan Huo Yuhao dari kondisi kultivasinya. Saat dia membuka matanya, Huo Yuhao tiba-tiba melihat siklon putih kecil di sekitar tubuhnya. Mereka memancarkan aura sedingin es. Ketika dia bernafas, dia menemukan bahwa topan ini keluar dari hidungnya. Benar-benar ajaib, tempat ini sangat disayangkan. Permaisuri salju memandang sekitarnya dan menghela nafas. Huo Yuhao penasaran saat dia bertanya, ada apa? Soul Land 2 Chapter 466.2. The Snow Empress berkata, pembentukan Manifold Mysterious Ice Cavern adalah anugerah alam. Ini tidak terkecuali, namun, sangat disayangkan tidak ada di Extreme North. Suhu dunia luar tidak dapat menopang perkembangan Manifold Mysterious Ice Cavern ini. Kalau tidak, esensi es lebih mungkin terbentuk dalam beberapa tahun selama kita meninggalkan beberapa. Jika saya tidak salah, gua es ini seharusnya sudah pindah ke sini saat kerak bumi berubah. Seharusnya tidak terbentuk di sini. Bahkan jika kita tidak mengambil semua es ini, es itu akan perlahan-lahan menghilang ketika suhu luar berubah. Tanpa manifold esensi es misterius dan kristal es ilahi, tempat ini akan segera lenyap. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ini adalah keajaiban sang pencipta. Saya sudah sangat puas. Petik 2. Permaisuri salju meliriknya dan berkata, tinggalkan tempat ini. Dalam periode waktu ini, Anda harus lebih memusatkan perhatian dan energi Anda untuk memahami misteri es tertinggi dan sifat es intrinsik es. Iya. Permaisuri salju melompat dan terbang menuju Huo Yuhao. Di masa lalu, Huo Yuhao tidak memiliki perasaan apapun ketika itu terjadi. Lagi pula, Putri Salju hanyalah seorang gadis kecil waktu itu. Namun, dia telah mendapatkan kembali penampilan semula sekarang. Dia sudah sangat menggairahkan, dan melihat keluar dari dunia ini. Saat dia terbang, dia seperti peri. Bahkan Huo Yuhao yang gigih tidak bisa membantu tetapi sedikit terpana. Wanita salju itu melambaikan tangannya, menghalangi penglihatannya. Segera setelah ini, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menyatu dengan tubuhnya. Tanda pisah tanda hubung. Huo Yuhao tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berjalan ke mata air sebelum berenang. Pegas es di luar masih dingin, tetapi sedikit berbeda dari sebelumnya. Itu telah kehilangan beberapa sifat intrinsiknya, dan tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Huo Yuhao. Nan Suis Hui dan Nan Qiu Qiu sedang menunggu dengan sangat cemas di luar. Nan Suis Hui bahkan mencoba menyelam sekali, tetapi suhunya terlalu rendah. Dia tidak punya pilihan selain menyerah dan menunggu di luar. Ketika Huo Yuhao muncul kembali, ia segera ditegur oleh Nan Qiu Qiu. Dia hanya bisa tersenyum ketika dia balas menatapnya. Yuhao, apa rencanamu? Nan Suis Hui bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao berkata, saya masih harus pergi ke satu tempat dan membantu senior tertua menemukan sesuatu. Pada saat yang sama, aku harus pergi melihat Big Mao dan Second Mao. Aku juga ingin pergi, Nan Qiu Qiu langsung berkata. Huo Yuhao menjawab, Qiu Qiu, jangan pergi. Bibi ingin memindahkan semua barang yang tersisa dari Red Dragon Sect. Bantu dia, saya akan pergi dan kembali dengan cepat. Tidak akan terlalu lama. Tempat itu sudah ditempati oleh Kekaisaran Sun Moon. Mungkin berbahaya. Saya tidak takut bahaya, Nan Qiu Qiu segera menjawab. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, aku takut bahkan jika kamu tidak. Jika Anda terluka, bagaimana saya bisa menjelaskan ke Bibi? Nan Qiu Qiu mendengus dan berkata, hentikan. Anda hanya ingin pergi dariku. Jangan pikir saya tidak tahu itu. Tidak, saya harus pergi. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya saat dia berkata, Qiu Qiu. Dia menoleh dan mengabaikannya. Nan Suis Hui menyeringai di satu sisi, tidak mengucapkan satu suara pun. Sebagai seorang penatua, dia tidak mau campur tangan dalam masalah anak muda. Lebih lanjut, dia dapat mengatakan bahwa putrinya tidak memiliki kesempatan dengan Huo Yuhao meskipun dia ingin membantunya. Jika dia mencoba membabi buta membantu putrinya di satu sisi, dia bahkan mungkin mengkatalisasi efek sebaliknya. Tidak apa-apa membiarkan Nan Qiu Qiu berbicara sendiri. Huo Yuhao menjawab, baiklah kalau begitu. Kami akan pergi bersama. Namun, Anda harus mendengarkan saya. Memasuki wilayah Sun Moon Empire sekarang tidak sama dengan sebelumnya.
Jika kami bertemu musuh, Anda tidak boleh impulsif. Aku akan mendengarkanmu. Kemarahan Nan Qiuqiu berubah menjadi senang, dan dia bereaksi dengan ceria terhadap kata-katanya. Huo Yuhao berkata, beristirahat malam ini dulu. Kami akan berangkat besok pagi. Baik, Nan Qiuqiu langsung mengakui. Tanda tanda hubung. Ketiganya kembali ke toko pakaian saat mereka diam-diam meninggalkan lokasi asli Sekte Dragon. Meskipun halaman belakang toko pakaian itu tidak terlalu besar, masih mungkin bagi mereka untuk mengalokasikan kamar untuk Huo Yuhao, sementara Nan Qiuqiu tidur dengan ibunya. Setelah dia diberikan akomodasi, Huo Yuhao segera memasuki kamarnya dan menyuruh Nan Qiuqiu untuk tidak mengganggunya. Dia tidak akan makan malam, dan bersiap untuk mundur di kamarnya sampai pagi berikutnya. Dia baru saja menyatukan banyak manifold Mysterious Ice Essence ke dalam tubuhnya. Semakin cepat ia menyerap SS, semakin cepat budidayanya akan tumbuh. Tentu saja dia tidak mau menyerah pada kesempatan ini. Dia duduk bersila di tempat tidur dan menutup matanya. Kekuatan jiwanya beredar saat ia mulai berkultivasi. Setelah meninggalkan manifold Mysterious Ice Cavern, dia berhasil menemukan apa masalahnya segera selama sesi kultivasi ini. Ketika dia menyatu dengan manifold Mysterious Ice Essence, yang membentuk es melayang, kekuatan jiwanya bergerak jauh lebih lambat saat bersirkulasi. Meskipun ini tidak akan mempengaruhi dia dalam perkelahian, dia masih akan membutuhkan waktu lama untuk menyerap semua esensi es krim beraneka ragam, mengingat kecepatan sirkulasi kekuatan jiwanya. Huo Yuhao tidak berani secara membabi buta meningkatkan kecepatan sirkulasi kekuatan jiwanya. Dia takut es yang mengapung akan membahayakan dirinya. Dia hanya bisa menerimanya lebih lambat. Saat ia berpikir, ia memulai sirkulasi kekuatan jiwanya dan juga membagi sebagian perhatiannya pada inti jiwanya di dalam mata takdirnya. Dalam inti jiwanya, ruang terkompresi dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang sangat besar. Sejumlah besar kekuatan spiritual melonjak di bawah komandonya dan menyatu ke lorong-lorongnya. Kekuatan spiritualnya menyatu dengan kekuatan jiwa es tertinggi. Ini adalah manfaat dari memiliki kekuatan spiritual yang besar. Bahkan ketika dia tidak melepaskan mata rohnya, kekuatan spiritualnya masih pada standar Douluo berjudul. Setelah kekuatan spiritualnya menyatu dengan kekuatan jiwa es tertinggi, ia tidak meningkatkan kecepatan sirkulasi kekuatan jiwanya. Sebaliknya, ia mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk mengumpulkan semua es dalam kekuatan jiwanya. Perlahan, dia mengubah bentuk kekuatan jiwanya. Jika SS dipisahkan dalam kekuatan jiwanya, meningkatkan kecepatan sirkulasi kekuatan jiwanya secara membuta dapat membahayakan lorong-lorongnya. Namun, jika esensi es membentuk garis tipis di bawah pengaruh kekuatan spiritualnya, dan kemudian ditelan oleh kekuatan jiwa es tertingginya, apa yang akan terjadi? Masalahnya segera diselesaikan. Sementara Huo Yuhao mencoba melakukan kombinasi seperti itu, Ratu Salju menyaksikan dengan kagum dari laut spiritualnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh penguasa jiwa 7 cincin normal. Bahkan beberapa Douluo berjudul tidak bisa melakukan ini. Namun, Huo Yuhao mengandalkan inti jiwanya dan kekuatan spiritual yang luar biasa untuk melakukannya. Butuh waktu 4 jam penuh sebelum dia menyelesaikan kombinasi ini dan memperlancar aliran kekuatan jiwanya. Dengan kekuatan spiritual yang cukup untuk mengendalikannya, ia takut akan perubahan kekuatan jiwanya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan terpengaruh apakah dia berkultivasi atau langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk bertarung. Dia meresirkulasi kekuatan jiwanya sesuai dengan lintasan teknik surga misteriusnya. Di bawah perpaduan dan perlindungan kekuatan spiritualnya, kekuatan jiwa Huo Yuhao beredar lebih cepat dan lebih cepat. Dengan segera, dia mengerti mengapa permaisuri es begitu terobsesi dan kagum pada esensi es berjenis misterius. Hanya dalam satu sirkulasi besar, Huo Yuhao sudah bisa merasakan peningkatan kekuatan jiwanya. Paling tidak, itu sebanding dengan hasil yang diperolehnya dari beberapa hari kultivasi. Apa yang bahkan lebih mengesankan adalah bahwa Ice Ultimate-nya telah tumbuh lebih kuat. Ini berarti suhu kekuatan jiwa es tertingginya bahkan lebih rendah sekarang, dan juga jauh lebih murni. Bahkan energi hidupnya telah tumbuh lebih kuat sebagai hasilnya. Lorong-lorong dan tulang-tulangnya juga diperkuat di bawah nutrisi esensi es berjenis manifold. Memang sangat kuat, Huo Yuhao senang, dan segera terus berkultivasi tanpa ragu-ragu. Kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 74. Setelah menyerap SS, Huo Yuhao merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 75. Jika ia melanjutkan dengan cara ini, kekuatan jiwanya pasti akan meningkat semakin jauh. Kesempatan yang dibawa Nan Suis Hui kepadanya memang sangat jarang.
Dia melakukan lebih banyak dan lebih besar sirkulasi kekuatan jiwanya, dan perlahan-lahan kehilangan jejak waktu. Kekuatan jiwanya disaring dan dimurnikan. Selain itu, kekuatan jiwanya bukan satu-satunya yang menyerap SS. Tubuh, tulang, lorong dan organnya juga menyerap harta ini. Energi dari 6 pilar manifold Mysterious Ice Essence melambat diserap ke dalam tubuhnya. Kemampuannya juga perlahan meningkat. Huo Yuhao hanya berhenti ketika dia merasakan bahwa kekuatan jiwanya sudah sangat terpelihara, dan dia perlu waktu untuk beradaptasi dengan perubahan. Saat dia membuka matanya, Huo Yuhao menghela nafas panjang. Kabut putih dilepaskan dari mulutnya, dan seluruh ruangan langsung tertutup lapisan es. Itu adalah perasaan yang ajaib. Huo Yuhao sangat terpesona dalam hatinya. Kekuatan jiwanya beredar seperti merkuri, itu lembut dan berat, namun itu berjalan dengan lancar. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, kekuatan jiwanya akan melonjak. Dia bahkan lebih terkejut dengan fakta bahwa kekuatan jiwanya tampaknya telah memperoleh koneksi yang lebih besar dengan energi asal di udara. Ini berarti bahwa dia tidak hanya bisa menyesuaikan kekuatan jiwanya dalam pertarungan, tetapi dia juga bisa lebih baik membimbing energi asal di udara untuk digunakan sendiri. Dia melayang dan melihat keluar. Langit masih cerah di luar, tetapi dia terkejut mengetahui berapa lama dia menghabiskan waktu berkultivasi. Tentunya ini bukan pagi hari, kan? Saat dia mendorong pintunya terbuka dan berjalan keluar, Huo Yuhao segera melihat Nan Qiuqiu, yang seharusnya menjaga pintunya, tetapi tertidur saat ini. Perasaan hangat muncul di hatinya. Tanpa ragu, Nan Qiuqiu ada di sini untuk melindunginya. Qiuqiu. Huo Yuhao berjongkok di samping Nan Qiuqiu dan memanggil dengan lembut. Oh, Nan Qiuqiu segera tersentak bangun. Dia menghela nafas lega ketika dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Huo Yuhao. Dia terkejut ketika dia bertanya, "Kamu sudah bangun? Anda akhirnya bangun. Anda mengatakan itu akan menjadi 1 malam, tetapi 7 hari telah berlalu. Seberapa konyol Anda bisa mendapatkan?" Soul Land 2 Chapter 466.3. Huo Yuhao meminta maaf saat berkata, "Maafkan aku. Saya tidak bisa menahan diri setelah berkultivasi. Saya baru saja bangun." Nan Qiuqiu terdiam, dan diam-diam berpikir dalam hati, sudah sangat sulit bagi saya untuk memasuki meditasi yang dalam, tetapi orang ini dapat melakukannya kapan saja dan di mana saja dia mau. Benar-benar membuat frustrasi. Baik, bagus kamu sudah bangun. Bagaimana itu? Apa yang telah kamu peroleh? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, "Kekuatan jiwaku seharusnya meningkat. Saya baik-baik saja. Ini semua karena Bibi. Saya telah mendapatkan imbalan yang signifikan dari usaha saya ke lokasi rahasia Sekte Dragon kali ini. Di kedalaman musim semi yang dingin itu, ada sesuatu yang disebut Manifold Mysterious Ice Essence. Bagi para master jiwa seperti saya yang mengolah Ultimate Ice ini sangat membantu. Inilah mengapa saya mendapat banyak manfaat saat ini." Nan Qiuqiu berkata, "Itu bagus, kalau begitu. Berbicara tentang itu, terima kasih untuk yang terakhir kalinya." Petik 2. Huo Yuhao sedikit bingung ketika dia bertanya, "Terima kasih. Apa yang ada untuk berterima kasih padaku?" "Terima kasih telah melecehkan saya," bentak Nan Qiuqiu. Huo Yuhao bingung ketika dia bertanya, "Apa? Melecehkanmu? Apa yang kamu bicarakan?" Nan Qiuqiu mendengus dan menjawab, "Kamu benar-benar pelupa. Apakah Anda lupa bahwa Anda menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk menekan saya? Saya tidak punya perasaan ketika saya bangun di hari kedua, tetapi saya mendapatkan kembali sensasi selama beberapa hari terakhir. Kontrol spiritual saya tampaknya telah menguat. Itu pasti ulah Anda. Karena itu aku berterima kasih padamu." Huo Yuhao hanya tersenyum dan bertanya, "Saya mengambil 7 hari selama meditasi yang mendalam kali ini. Apa yang terjadi di dunia luar?" Petik 2. Setelah mendengar pertanyaannya, Nan Qiuqiu meluruskan wajahnya dan mengangguk sebelum menjawab, "Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Kekaisaran Sun Moon membawa banyak pasukan dan menempatkan mereka di luar Dragon City." 1 pasukan. Huo Yuhao juga tercengang. Dragon City pada dasarnya berada di bagian paling utara Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan juga kota terbesar di timur laut Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mengapa Kekaisaran Sun Moon mengirim pasukan ke sini? Bergerak ke timur dari sini, itu akan menjadi Kekaisaran Dowling. Jangan bilang mereka membuat langkah mereka di Kekaisaran Dowling sebelum mereka bahkan menduduki keseluruhan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ada berapa dari mereka? Apakah ada insinyur jiwa? Huo Yuhao bertanya. Nan Qiuqiu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya belum jelas detailnya.
Saya dan ibu saya takut bahwa pihak lain memiliki pendeteksi jiwa, jadi kami hanya menonton dari jauh dan tidak berani terlalu dekat. Namun, pasukan tampaknya sangat tertib, dan setidaknya ada 20.000 dari mereka. Saya tidak yakin apakah ada insinyur jiwa. Harus ada beberapa. Bahkan Legiun Normal Kekaisaran Sun Moon akan memiliki beberapa insinyur jiwa untuk melakukan pengawasan dan membantu sisa Legiun. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, karena ini tepat waktu, aku akan pergi melihatnya juga. Aku akan pergi melihat apa rencana mereka, dan mengirim pesan ke Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling. Petik 2. Baik, kami akan pergi setelah Anda selesai memeriksanya. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, ya, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Meskipun hanya ada 20.000 orang di Legiun ini, kekuatan tempur mereka akan cukup besar jika mereka Legiun Insinyur Jiwa. Saya harus mencari tahu motif mereka terlebih dahulu sebelum kita membicarakan hal lain. Baik, saya tahu bahwa Anda tidak dapat diandalkan. Nan Qiuqiu memutar bibirnya. Huo Yuhao tidak berdaya saat dia tersenyum. Aku lapar, Qiuqiu. Petik 2 petik 2. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Ketika Huo Yuhao bangun dari kultivasinya, itu sudah siang hari. Bahkan dia tidak tahu berapa banyak kekuatan jiwanya telah meningkat. Dia cukup yakin itu setidaknya peringkat 75 atau 76. Kalau tidak, dia akan menyerap semua es krim es misterius berjenis untuk apa-apa. Setelah makan, dia diam-diam meninggalkan kota. Meskipun malam hari adalah waktu terbaik baginya untuk melakukan pengawasan, ia masih harus memahami apa yang terjadi terlebih dahulu. Nan Suishui tidak lagi berada di kota naga. Dia telah meninggalkan Nan Qiuqiu di belakang untuk melindungi Huo Yuhao dan berangkat ke Akademi Shrek dengan sumber daya terakhir dari Sekte Dragon. Mengenai Huo Yuhao, dia sangat lega. Di kota naga, hampir tidak ada orang yang bisa mengancamnya, mengingat kultivasinya. Gerbang Sekte Dragon tidak disegel hanya karena pasukan telah tiba. Itu sama seperti ketika Huo Yuhao pertama kali datang. Menurut Nan Qiuqiu, pasukan Sun Moon Empire ini ditempatkan di luar kota. Adapun motif mereka, tidak jelas. Huo Yuhao berubah menjadi kemeja kain biasa dan menggunakan imitasi untuk sedikit mengubah penampilannya. Dia sekarang terlihat seperti orang biasa, dan menyelinap keluar kota. Untuk mencegah menarik perhatian pada dirinya sendiri, dia tidak meninggalkan kota melalui gerbang kota utara, melainkan menggunakan yang timur. Setelah meninggalkan kota, ia berjalan ke gerbang kota utara. Dia melepaskan deteksi spiritualnya dan mulai memindai udara. Segera, Huo Yuhao menemukan bahwa jumlah alat jiwa pengintai udara di langit di atas gerbang kota utara telah sangat meningkat. Hanya dengan memindai sekitar, Huo Yuhao terkejut menemukan bahwa jumlah alat jiwa pengintai udara di luar gerbang kota utara lebih dari 100. Sepertinya ada legiun insinyur jiwa di dalam legiun reguler ini. Kalau tidak akan ada begitu banyak alat jiwa. Setelah menemukan ini, Huo Yuhao bahkan lebih bertekad untuk melakukan beberapa pengawasan. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke gerbang kota utara. Sekitar 5 hingga 6 km dari gerbang kota utara, Huo Yuhao berjalan ke sebidang hutan. Dari fakta bahwa ada hutan di luar kota, terbukti bahwa Dragon City adalah kota yang hampir tidak pernah menghadapi pertempuran. Biasanya, kota-kota besar tidak akan memiliki hutan sama sekali untuk puluhan kilometer di sekitarnya. Tidak akan ada penghalang yang menghalangi pemandangan dari kota seperti hutan ini. Huo Yuhao sama sekali tidak cemas saat dia mengintip ke langit. Dia hanya akan melakukan pengawasan ketika malam tiba. Alat-alat jiwa pengintai udara tidak terdeteksi sama sekali. Setelah inti jiwanya terbentuk, kekuatan spiritual Huo Yuhao tumbuh oleh tingkat lain. Tidak hanya lebih kuat, ia juga dapat pulih lebih cepat. Bahkan ketika dia melepaskan imitasi dengan menggunakan Eye of Destiny, dia masih bisa bertahan lama. Sekarang setelah dia menyelesaikan putaran meditasi mendalam ini, pemahamannya tentang asal-usul es juga jauh lebih dalam. Kontrolnya atas suhunya sendiri jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kecuali untuk detektor osilasi, tidak ada alat jiwa yang bisa mendeteksi keberadaannya. Tidak peduli seberapa ketat pertahanan legiun ini, itu tidak mungkin dibandingkan dengan pegunungan Mingdo dengan dewa kematian di sekitarnya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Setelah berkultivasi selama beberapa waktu, langit sudah menjadi lebih gelap. Dari kejauhan, asap terlihat naik, menandakan bahwa pasukan Kekaisaran Sun Moon sedang memasak. Sudah waktunya makan malam. Huo Yuhao tidak terus menunggu. Perubahan warna langit dan sisanya yang diambil oleh pasukan saat makan malam adalah kesempatan yang cukup baik baginya untuk melakukan pengawasan.
Dia diam-diam meninggalkan hutan dan melepaskan imitasi sepenuhnya. Dia tampak sepenuhnya bergabung ke udara saat dia dengan cepat semakin mendekati gerbang kota utara. Kekuatan spiritualnya menyebar ke pangkalan militer di gerbang kota utara. Huo Yuhao bahkan tidak terlalu takut dengan detektor osilasi, karena jangkauan efektif dari setiap detektor osilasi tidak dapat dibandingkan dengan deteksi spiritualnya. Dia hanya bisa menghindari detektor osilasi setelah melakukan pengawasannya. Penghalang spiritual yang bisa dilepaskan oleh Dewa Kematian Douluo bukanlah sesuatu yang ditemukan di mana-mana. Jika ada satu di sini, dia akan menganggap dirinya tidak beruntung. Segera, Huo Yuhao menemukan posisi beberapa detektor osilasi, dan mencatatnya secara mental. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa pasukan itu memang teratur seperti yang disebutkan Nan Qiu. Meskipun sudah jam makan malam, patroli, pengawasan, dan kepanduan masih dilakukan dengan rajin. Kekuatan spiritual Huo Yuhao meluas ke pangkalan militer. Segera, dia menemukan beberapa tenda yang berbeda dari yang lain. Tenda-tenda ini jauh lebih kecil daripada tenda-tenda di sekeliling pangkalan. Setiap tenda berukuran sekitar 5 hingga 6 meter persegi. Tenda dengan ukuran seperti itu hanya diperuntukkan bagi satu orang. Namun, kualitas tenda-tenda ini jauh lebih unggul daripada tenda-tenda di sekelilingnya. Mereka sebenarnya terbuat dari kulit dewasa. Kulit seperti itu sangat keras. Dengan mengoleskan minyak kayu ke dalamnya, ia mampu mengusir air dan api. Tenda-tenda ini jelas berkualitas tinggi. Huo Yuhao tidak terkejut dengan kehadiran mereka. Namun, dia menemukan bahwa ada beberapa ratus tenda seperti itu ketika dia memindai kam dengan deteksi spiritualnya. Mereka diatur dengan rapi, dan mereka semua merah tua. Bahkan ada pola keemasan redup di tenda-tenda ini. Mengamati lebih dekat, Huo Yuhao menemukan bahwa pola-pola ini sebenarnya adalah gambar burung phoenix. Dia terkejut ketika melihat itu. Dia kira-kira bisa menebak inti dari legiun ini sekarang. Di Kekaisaran Sun Moon, ada 5 legiun insinyur jiwa yang kuat. Di antara mereka, Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion adalah yang terkuat, diikuti oleh 4 legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas lainnya. Bersama-sama, mereka membentuk tangan yang melindungi bangsa. Huo Yuhao baru-baru ini berhadapan dengan Evil Tyrant Legion milik Wang Yiheng. Wang Yiheng bahkan tewas di bawah tangan dan rekannya. Dari bagaimana legiun insinyur jiwa ini dilengkapi, kemungkinan bahwa itu adalah salah satu dari legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas lainnya, legiun insinyur jiwa Phoenix. Di antara semua legiun insinyur jiwa Sun Moon Empire, peringkatnya ada di 3 besar. Kenapa mereka di sini? Jangan bilang bahwa mereka benar-benar di sini untuk menyerang Kekaisaran Dowling. Namun, Huo Yuhao menemukan beberapa masalah saat ia memindai kam dengan deteksi spiritualnya. Meskipun pangkalan militer ini mengikuti formasi yang sangat ketat, tidak ada formasi jiwa yang hadir. Ini berarti bahwa legiun insinyur jiwa ini tidak punya rencana untuk bertarung. Dalam hal itu, motif mereka yang sebenarnya adalah tanda tanya besar. Tidak apa-apa jika dia tidak menemui mereka. Namun, sekarang dia harus mencari tahu apa yang mereka lakukan. Saat dia selesai berpikir, Huo Yuhao mengeksploitasi kegelapan dan dengan cepat menyelinap ke pangkalan. Dia menghindari beberapa detektor osilasi dan berjalan jauh ke dasar. Jatah tentara ini agak bagus. Huo Yuhao bisa segera mencium sup daging tidak lama setelah dia masuk. Beberapa tentara sudah memegang mangkuk di tangan mereka dan berjalan menuju area berantakan. Namun, hampir tidak ada orang yang bercanda. Bahkan ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka berbisik. Kualitas pasukan seperti itu bisa dibandingkan dengan tentara Duke Macan Putih.